Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anita Alverosa dengan NIM 2310952422 dari kelas Sistem IoT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester Sistem IoT. Nah, jadi untuk soal pertama itu yaitu jelaskan perancangan sistem IoT berdasarkan bagiannya masing-masing. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai bagian platform. Jadi, platform merupakan suatu platform IoT berfungsi sebagai penghubung antara perangkat sensor di lapangan dengan pengguna melalui internet. Nah, di sini platform IoT yang digunakan adalah Blink. Jadi, Blink itu adalah platform Internet of Things berbasis cloud yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat IoT berupa microcontroller ESP32 dengan pengguna, yaitu menggunakan smartphone ataupun web. Jadi dengan aplikasi Blink tersebut, pengguna tidak perlu membuat server atau aplikasi khusus karena Blink sudah menyediakan yang pertama itu cloud server atau Blink Cloud yang berguna untuk menyimpan dan mengelola data. Lalu yang kedua ada aplikasi mobile dan dashboard web untuk visualisasi data. Lalu ada API dan virtual pin yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat dan aplikasi. Lalu, dengan adanya Blink, pengguna juga dapat memantau data tanaman secara real time. Data yang dapat dipantau itu yaitu data yang dihasilkan dari sensor yang digunakan, seperti suhu, kelembaban, cahaya, dan juga pH tanah. Lalu selanjutnya, penerima dapat menerima notifikasi otomatis jika kondisi tanaman tidak ideal. Lalu, pengguna juga dapat mengontrol perangkat dari smartphone-nya. Lalu selanjutnya, adapun alur dari Blink itu yang pertama yaitu microcontroller ESP32 akan membaca data dari nilai sensor yang digunakan, yang mana sensor yang digunakan itu ada 4. Lalu data yang didapatkan dari sensor tersebut akan dikirim ke Blink Cloud melalui koneksi Wi-Fi. Lalu Blink Cloud akan menyimpan dan menampilkan data pada dashboard Blink App. Dan pengguna dapat memantau nilai suhu, kelembaban, intensitas cahaya, dan pH secara real time. Apabila kondisi pada tanaman tidak ideal, sistem dapat memberikan notifikasi. Selanjutnya, pada dashboard Blink akan dirancang agar mudah digunakan dan menampilkan semua parameter penting pada tanaman, yang mana eh, digunakan sensor DHT11 yang akan menampilkan suhu udara dalam derajat Celcius. Lalu, sensor DHT11 ini juga akan menampilkan kelembaban udara. Lalu selanjutnya ada sensor soil moisture yang menampilkan kelembaban tanah. Lalu ada sensor BH1750 yang akan menampilkan intensitas dari cahaya. Lalu ada pH sensor yang akan menampilkan pH tanah dalam rentang 0 sampai 14. Eh, lalu selanjutnya, keamanan dan autentikasi. Jadi, setiap perangkat IoT yang terhubung ke Blink memiliki auth token unik yang gunanya itu untuk kunci pengenal perangkat di Blink Cloud. Tanpa token yang sesuai, perangkat tidak dapat mengirim ataupun menerima data dari server Blink. Selain itu, komunikasi antara ESP32 dan Blink menggunakan protokol terenkripsi, yaitu HTTPS dan juga MQTT Secure. Selanjutnya, dashboard hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki akun Blink dan terautentikasi. Nah, untuk soal kedua, jelaskan hubungan platform dengan jaringan dan juga kebutuhan. Jadi, pertama, kita akan membahas hubungan platform dengan kebutuhan. Jadi, dari sisi kebutuhan sistem, perangkat keras utama yang digunakan terdiri dari beberapa sensor, yang mana sensor yang digunakan itu ada DHT11 yang berguna untuk mengukur suhu dan kelembaban udara, lalu ada soil moisture sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar air keasaman tanah, eh, soil moisture sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar air dalam tanah. Lalu ada sensor BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya dan pH sensor yang digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman tanah. Nah, semua sensor tersebut akan terhubung dengan microcontroller ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan dan pengendalian sistem. Nah, jadi dari microcontroller tersebut akan membaca data dari seluruh sensor dan kemudian akan mengolahnya dan menyiapkannya untuk dikirim ke platform IoT yaitu BlinkCloud. Jadi bisa dibilang bahwa eh, eh, data dari eh, data dari sensor-sensor yang digunakan itu akan dikirimkan ke Blink. Barulah Blink dapat menampilkan data yang digunakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan platform dengan jaringan. Nah, jaringan itu sendiri adalah tulang punggung komunikasi IoT yang menghubungkan mikrokontroler ESP32 dengan server Blink Cloud. Tanpa adanya jaringan, sistem tidak dapat mengirimkan data sensor secara real-time ke aplikasi Blink. Jadi untuk komponen jaringan yang terlibat itu ada 5. Yang pertama itu ada mikrokontroler ESP32 yang memiliki modul Wi-Fi bawaan. Lalu ada router Wi-Fi atau hotspot HP yang mana berfungsi sebagai menghubungkan perangkat ke internet. Lalu selanjutnya ada internet yang menjadi jalur pengiriman data ke Blink Cloud. Lalu selanjutnya ada Blink Cloud Server yang berguna untuk pusat penyimpanan dan pengelolaan data IoT. Lalu ada smartphone user berupa aplikasi Blink yang berguna untuk menerima dan menampilkan data dari cloud. Jadi jaringan komunikasi itu kan, seperti yang dijelaskan tadi, jaringan komunikasi menjadi jembatan utama antara sistem hardware dan platform IoT. Adapun untuk prosesnya yaitu yang pertama itu sensor, yang digunakan pada, bagian kebutuhan akan membaca data pada lingkungan. Misalnya, DHT11, membaca suhu sebesar 30 derajat dan kelembaban sensor, soil sensor akan mendeteksi kelembaban tanah sebesar 45%. Nah, nantinya itu mikrokontroler akan memproses data sensor dan ESP32 yang merupakan mikrokontroler tersebut akan mengubah data analog ke digital dan menyiapkan format untuk dikirim ke server. Lalu yang ketiga itu data dikirim ke Blink melalui jaringan Wi-Fi atau internet. ESP32 akan mengirimkan data melalui protokol HTTP atau MQTT ke server Blink Cloud. Lalu Blink menampilkan data ke aplikasi smartphone pengguna. Pengguna dapat melihat status tanaman secara real time. Nah, jadi jika jaringan terputus, sistem tetap dapat bekerja secara lokal atau offline, namun data tidak akan diperbarui di aplikasi sampai koneksi kembali aktif. Dari uh, beberapa hal yang sudah saya paparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama itu jaringan adalah penghubung vital yang memastikan data dari sensor sampai ke Blink Cloud dan aplikasi. Lalu yang kedua itu kebutuhan sistem berupa sensor, mikrokontroler, dan aplikasi hanya dapat bekerja secara optimal bila jaringan berfungsi dengan baik. Lalu yang ketiga itu hubungan keduanya bersifat dua arah yaitu upstream atau upload data yang mana dari sensor akan eh, dikirimkan ke mikrokontroler dan data dari sensor tersebut oleh mikrokontroler akan dikirimkan ke cloud. Lalu hubungan selanjutnya adalah downstream atau control command yang mana dari cloud akan dikirimkan perintah ke mikrokontroler dan mikrokontroler akan menggerakkan aktuator. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat yaitu tanpa adanya jaringan, sistem hanya berfungsi sebagai alat lokal atau offline, bukan sebagai sistem IoT Internet of Things. Eh, Baik, jadi sekian yang dapat saya presentasikan mengenai ujian tengah semester sistem IoT. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.